Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sorotan Dunia kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi dan isu peristiwa dari mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasi Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan usulan untuk mengakhiri perang dengan Rusia bisa difinalisasi dalam hitungan hari. Proposal tersebut akan disampaikan oleh utusan Amerika Serikat kepada Kremlin sebelum pembicaraan lanjutan digelar. Zelensky menyampaikan hal ini setelah pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Berlin pada Senin. Menurutnya, draft rencana damai tersebut belum sempurna, namun cukup realistis untuk dilaksanakan. Meski demikian, Zelensky menegaskan masih ada sejumlah isu penting yang belum terselesaikan, terutama masalah status wilayah Ukraina yang saat ini diduduki pasukan Rusia. Upaya damai yang dimediasi Amerika Serikat kini dinilai semakin mendapat momentum. Namun perhatian kini tertuju ke Moskow, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan akan menolak sebagian usulan tersebut. Salah satu poin kunci dalam pembicaraan adalah jaminan keamanan pasca perang untuk Ukraina. Pejabat Amerika Serikat menyebut Eropa akan memimpin pasukan multinasional di darat, laut, dan udara. Sementara Amerika Serikat akan memimpin mekanisme pemantauan dan verifikasi gencatan senjata. Di pihak lain, Kremlin kembali menegaskan penolakan terhadap gencatan senjata sementara. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan Rusia hanya menginginkan kesepakatan damai menyeluruh. Peskov menegaskan Rusia tidak akan menerima solusi jangka pendek, yang disebut hanya akan memberi Ukraina waktu untuk memulai perang baru. Pejabat Amerika Serikat menyatakan sekitar 90% isi rencana damai telah mendapat kesepakatan dari Ukraina dan negara-negara Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perdamaian kini lebih dekat dari sebelumnya. Namun masalah wilayah masih menjadi ganjalan terbesar. Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan mengakui kendali Rusia atas wilayah Donbas, yang terdiri dari Luhansk dan Donetsk. Ia menyebut Amerika Serikat tengah mencari titik tengah dengan mengusulkan pembentukan zona ekonomi bebas di Donbas. Namun Zelensky menegaskan zona tersebut tidak akan berada di bawah kendali Federasi Rusia. Sementara itu, Putin menuntut agar seluruh wilayah yang diduduki pasukannya, termasuk semenanjung Crimea yang dicaplok pada 2014, diakui sebagai bagian dari Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria Australia keturunan Suriah menjadi pahlawan nasional setelah menghentikan seorang penembak dalam serangan mematikan di Bondi Beach. Dan aksi beraninya memicu gelombang solidaritas dengan donasi jutaan dolar terkumpul untuk mendukung pemulihannya. Ahmed Al-Ahmed saat itu hanya ingin menikmati secangkir kopi bersama seorang teman di pantai Bondi. Namun suasana damai berubah menjadi kekacauan saat dua penembak menyerang perayaan Hanukkah di taman dekat pantai. Dalam rekaman video yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia, Al-Ahmed terlihat merunduk di antara mobil yang parkir sebelum berlari langsung menerjang salah satu pelaku serangan. Pria berusia 44 tahun itu berhasil menjatuhkan penembak, merebut senapan dari tangannya, dan membalikkan senjata tersebut ke arah penyerang. Tindakan cepat Al-Ahmed dipercaya telah menghentikan aksi pembunuhan lebih lanjut. Dalam serangan tersebut, 15 orang tewas saat merayakan hari besar keagamaan Yahudi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Al-Ahmed sebagai simbol kemanusiaan. Albanese menyampaikan pujian itu saat mengunjungi Al-Ahmed di rumah sakit, sebuah halaman penggalangan dana yang dibuat oleh warga yang tidak pernah mengenal Al-Ahmed. Salah satu penyumbang terbesar adalah miliarder Amerika William Ackman yang menyumbangkan hampir $100.000 Australia. Al-Ahmed yang merupakan ayah dari dua anak perempuan menghadapi masa pemulihan panjang. Ia terkena beberapa luka tembak di lengan kiri. Al-Ahmed telah menjalani operasi dan masih memerlukan beberapa tindakan medis lanjutan. Diperkirakan ia membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk pemulihan. Di luar toko tembakau miliknya di pinggiran Sydney, bunga dan pesan terima kasih terus bertumpukan dari warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku penembakan di Universitas Brown. Namun, otoritas menyatakan belum ada kemajuan signifikan dalam mengungkap identitas pelaku. Penembakan di kampus Universitas Brown terjadi pada Sabtu siang. Insiden tersebut menyebabkan 2 mahasiswa tewas dan 9 orang lain yang mengalami luka tembak. Sebagian korban dilaporkan dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan intensif. Penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku. Video ini disusun dari berbagai rekaman kamera pengawas di sekitar kampus dan lingkungan sekitarnya.
Dalam seluruh rekaman yang dirilis, wajah terduga pelaku tidak terlihat jelas. Wajahnya tertutup masker atau memalingkan arah dari kamera. Hal ini membuat polisi kesulitan mengidentifikasi sosok tersebut. Otoritas hingga kini hanya mampu memberikan deskripsi umum. Terduga pelaku disebut bertubuh kekar dan memiliki tinggi sekitar 173 cm. Rekaman yang sempat diunggah FBI menunjukkan sosok berpakaian gelap berjalan menyusuri sejumlah trotoar. Pergerakan tersebut terjadi selama hampir 1 jam setelah pukul 2 siang. Seluruh lokasi dalam video berada dalam jarak beberapa blok dari Gedung Teknik Universitas Brown. Gedung inilah yang menjadi lokasi utama terjadinya penembakan mematikan tersebut. Beberapa klip menunjukkan sosok itu melintasi lokasi yang sama berkali-kali. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pelaku sengaja berputar-putar di area kampus. Dalam salah satu rekaman, sosok tersebut tiba-tiba berbalik arah dan berlari. Peristiwa ini terjadi saat ada seseorang lain mendekat ke arahnya. 2 video lain yang direkam beberapa menit setelah penembakan menunjukkan sosok yang sama. Ia terlihat menjauh dari area parkir dan kemudian berjalan menyusuri jalanan di sekitar. Hingga saat ini polisi mengaku belum mendapatkan petunjuk kuat untuk menentukan identitas pelaku. Sekitar 200 laporan atau tips telah diterima dari masyarakat. Kepala Polisi Providence Oscar Perez meminta warga yang tinggal di sekitar kampus untuk aktif memeriksa kamera pengawas pribadi, baik kamera rumah, toko, maupun kendaraan. Perez menyatakan petunjuk sekecil apapun dapat menjadi kunci. Ia menyebut penyidikan saat ini mencari momen yang sangat singkat, bahkan lebih cepat dari satu tarikan nafas. Keterbatasan jumlah kamera dan ketiadaan rekaman jelas terus menjadi tantangan utama. Meski pihak Universitas Brown menyatakan memiliki sekitar 1.200 kamera di area kampus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pejabat Amerika Serikat menyatakan Washington telah menyetujui pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembicaraan damai untuk mengakhiri perang hampir 4 tahun antara Ukraina dan Rusia. Pembicaraan terkini digelar di Berlin antara pejabat Amerika dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pejabat Amerika Serikat menyebut perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan dan tuntutan wilayah di Donbas kini semakin menyempit. Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner memimpin perundingan yang juga melibatkan pemimpin Eropa. Trump bahkan ikut bergabung secara virtual dalam jamuan makan malam para negosiator. Presiden Trump mengatakan pembicaraan kini berada pada titik paling dekat menuju kesepakatan. Ia juga menyebut pendapat dukungan besar dari para pemimpin Eropa yang ingin perang segera diakhiri. Pejabat Amerika Serikat menyatakan jaminan keamanan yang ditawarkan tidak akan tersedia selamanya. Pemerintah Trump berencana mengajukan kesepakatan tersebut ke Senat Amerika Serikat untuk persetujuan. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menegaskan komitmen bersama Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat. Salah satunya melalui pembentukan pasukan multinasional pimpinan Eropa yang didukung Amerika Serikat. Pasukan tersebut dirancang untuk beroperasi di dalam Ukraina, termasuk membantu membangun kembali kekuatan militer Ukraina, menjaga keamanan udara, serta menjamin keselamatan jalur laut. Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Alexus Grinskewitz yang juga memimpin operasi militer NATO turut hadir dalam pembicaraan. Perundingan difokuskan pada kesepakatan keamanan yang disebut serupa dengan pasal 5 NATO. Kansir Jerman Friedrich Merz menyebut kesepakatan ini sebagai langkah besar. Ia menegaskan Eropa dan Amerika kini siap bertindak bersama dalam menjamin keamanan Ukraina. Namun tantangan masih ada. Ukraina menegaskan jaminan keamanan harus mengikat secara hukum dan didukung Kongres Amerika Serikat. Sementara Rusia menolak kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Gedung Kapitol Amerika Serikat yang resmi menampilkan patung Barbara Rose Jones, sosok aktivis HAM sipil remaja yang memprotes kondisi buruk sekolah terpisah di Virginia pada era segregasi. Dan patung ini menjadi pengganti Jenderal Konfederasi Robert E. Lee yang telah dicopot beberapa tahun lalu. Upacara peresmian digelar di Emancipation Hall, dihadiri pemimpin DPR Amerika Serikat Mike Johnson, pemimpin minoritas Hakeem Jeffries, Gubernur Virginia Glenn Youngkin, serta para anggota Kongres dan keluarga Jones. Lebih dari 200 anggota keluarga turut hadir dalam acara tersebut. Barbara Rose Jones berusia 16 tahun saat memimpin aksi mogok pelajar di R.R. Moton High School pada tahun 1951. Aksi itu menuntut kesetaraan pendidikan bagi siswa kulit hitam dan kemudian didukung pengacara Nabch. Gugatan tersebut menjadi salah satu kasus kunci dalam putusan bersejarah Mahkamah Agung Brown v. Board of Education tahun 1954
yang menyatakan segregasi sekolah negeri bertentangan dengan konstitusi. Patung Jones menampilkan sosoknya sebagai remaja, berdiri di samping podium sambil mengangkat buku usang dengan ukiran kalimat "Are we going to just accept this condition? Or are we going to do something about it?" serta kutipan kitab Yesaya, "And a little child shall lead them." Patung ini menggantikan Robert E. Lee yang selama 11 tahun mewakili Virginia di Capitol dan dicopot pada 2020 di tengah gelombang nasional peninjauan ulang Monumen Konfederasi pasca kematian George Floyd. Barbara Rose Jones kemudian menjadi pustakawan, membesarkan 5 anak dan meninggal dunia pada 1991 di usia 56 tahun. Keluarganya menyebut Jones sebagai sosok berani, penuh iman, dan mendedikasi hidupnya untuk keadilan. Patung ini akan ditempatkan di area Crypt Gedung Capitol, menjadi bagian dari National Statuary Hall Collection, dan menegaskan pergeseran narasi sejarah menuju representasi yang lebih adil dan inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kelompok Hamas mengonfirmasi tewasnya seorang komandan utama di Gaza setelah serangan Israel. Peristiwa ini terjadi sehari setelah Israel menyatakan telah membunuh Red Saad, tokoh yang dituding sebagai arsitek serangan 7 Oktober 2023. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut Raed Saad sebagai komandan unit manufaktur militer. Sementara Israel menuduh Saad terlibat dalam upaya membangun kembali organisasi bersenjata yang diklaim melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 2 bulan lalu. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan setelah sebuah alat peledak meledak dan melukai 2 prajurit Israel di wilayah selatan Gaza. Serangan pada Sabtu di sebelah barat kota Gaza menewaskan 4 orang. 3 orang lainnya dilaporkan terluka dan dirawat di rumah sakit Al-Audah. Hamas dalam pernyataan awal menyebut kendaraan yang diserang adalah kendaraan sipil. Kelompok ini juga menyatakan telah menunjuk komandan baru, namun tanpa merinci identitasnya, serta menegaskan hak untuk merespons agresi penjajahan. Sejak gencatan senjata berlaku, serangan udara dan penembakan Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan setidaknya 391 warga Palestina. Pihak Israel menyatakan serangan terbaru dilakukan sebagai balasan atas aksi militan terhadap pasukannya. Pasukan Israel juga dilaporkan menembak warga Palestina yang mendekati garis kuning, zona pembatas antara wilayah yang dikuasai Israel dan bagian lain Gaza. Israel juga menuntut agar kelompok Palestina mengembalikan jenazah sandera terakhir, Ranfili, sebagai syarat untuk melanjutkan fase kedua gencatan senjata. Fase ini mencanangkan akhir kekuasaan Hamas dan rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan resmi di Moskow menyatakan komitmen dalam membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri, pertanian, pertahanan, militer, dan pariwisata. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu 10 Desember 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Putin juga menyampaikan ketertarikan Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang industri, pertanian, pertahanan, dan militer. Banyak spesialis Indonesia mengikuti pendidikan militer di Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Не развиваются. Sementara itu di bidang pariwisata, Putin menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan visa. Pariwisata disebut sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, bintang sepak bola dunia Lionel Messi mendapat sambutan luar biasa saat tiba di New Delhi, India. Ribuan penggemar memadati Stadion Arun Jaitley untuk menyaksikan langsung idola mereka. Kunjungan ini juga sekaligus menjadi penutup rangkaian God India Tour 2025. Para penggemar memakai jersey Lionel Messi dan juga membawa plakat berisi pesan cinta untuk sang bintang. Sejumlah tulisan diantaranya menyebut mereka rela meninggalkan sekolah demi bisa melihat langsung Messi. Polisi diterjunkan untuk mengatur arus massa dan juga menjaga keamanan di sekitar stadion. Antusiasme tinggi terlihat dari padatnya area luar stadion sejak pagi hari. Para fans menyebut kesempatan bertemu langsung dengan Messi sebagai pengalaman sekali seumur hidup. Mereka juga mengapresiasi acara temu sapa di New Delhi yang dinilai lebih tertib dan juga terorganisir. Lionel Messi diketahui berada di dalam stadion selama sekitar 20 hingga 25 menit. Meski singkat, kehadirannya tetap memberi kepuasan bagi para penggemar. Kunjungan ke New Delhi menjadi penutup God India Tour 2025. Sebelumnya, Messi yang kini berusia 38 tahun mengunjungi Kolkata, Hyderabad, dan juga Mumbai. Namun dalam kunjungannya di Kolkata, acara sempat berakhir ricuh. Kerumunan VIP dan juga keamanan membuat penggemar tak dapat melihat Messi dan pemain lain secara jelas. Kondisi itu memicu kemarahan sejumlah fans yang juga melempar kursi dan botol serta merusak pembatas stadion. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, pemerintah Thailand mengonfirmasi serangan roket dari Kamboja pada Minggu telah menewaskan seorang warga sipil berusia 63 tahun. Ini menjadi korban sipil pertama yang dilaporkan tewas akibat langsung pertempuran dalam sepekan terakhir di sepanjang perbatasan kedua negara. Kedua negara menyatakan bahwa pertempuran skala besar masih terus berlangsung. Konflik dipicu insiden tembakan pada 7 Desember yang melukai 2 tentara Thailand. Sengketa wilayah perbatasan yang melibatkan klaim atas lahan dan sisa-sisa kuil kuno kembali memanas. Jurnalis yang tiba di lokasi serangan di Provinsi Sisaket menyaksikan seorang pria terbalut perban diangkut ke ambulans. Sebuah rumah di sekitar lokasi terbakar sementara pecahan roket ditemukan tertancap di jalan. Korban diidentifikasi sebagai Don Pacapan dan tewas di area permukiman dekat sekolah. Juru bicara pemerintah Thailand menuduh Kamboja secara sengaja menargetkan wilayah sipil dan menyebut serangan tersebut kejam dan tidak berkemanusiaan. Sebelumnya, Thailand melaporkan kematian warga sipil, namun tidak terkait langsung serangan tempur. Kamboja diketahui menargetkan peluncuran roket BM-21 dengan jangkauan hingga 40 km. Otoritas Thailand menyatakan ribuan roket telah ditembakkan selama sepekan terakhir. Sementara Thailand melakukan serangan udara menggunakan pesawat tempur. Kedua pihak juga menggunakan drone untuk pengintaian dan serangan. Hingga saat ini lebih dari 20 orang dilaporkan tewas di kedua sisi. Lebih dari setengah juta warga telah mengungsi akibat konflik. Militer Thailand mengakui kehilangan 16 prajurit, sementara Kamboja menyebut setidaknya 11 warga sipil mereka tewas. Pertempuran terbaru ini juga menggagalkan upaya gencatan senjata yang difasilitasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski Trump mengklaim kedua pihak telah sepakat menghentikan pertempuran, Thailand dan Kamboja saling menyangkal komitmen tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Yuldi Yusman merespon terjadinya kerusuhan yang ditimbulkan warga negara asing asal Cina di Ketapang, Kalimantan Barat. Yusman mengungkapkan sebanyak 26 WNA telah diamankan di kantor imigrasi Ketapang. Sebanyak 26 WNA yang diduga menimbulkan kerusuhan di perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri telah diamankan oleh pihak imigrasi Ketapang. PLT Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS Yuldi Yusman mengatakan jumlah tersebut bisa saja bertambah lantaran beberapa WNA meminta izin untuk melakukan perpanjangan visa dan sakit. Meski demikian, dirinya belum bisa mengungkap seluruh WNA yang diamankan apakah berasal dari Cina atau bukan. Saat ini kami dari pusat sudah turun
tentunya dengan dibantu oleh imigrasi kami yang ada di Ketapang, sudah langsung berkoordinasi dan sudah mengamankan juga dengan dibantu oleh dari pihak Kodim. Saat ini rencananya akan dilakukan proses pendalaman oleh pihak Polda. Kami mendapatkan laporan dari Kanwil kami, Kanwil Imigrasi yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk WNA-nya saat ini sudah diamankan di kantor imigrasi Ketapang. Sebelumnya sejumlah WNA asal Cina di Ketapang, Kalimantan Barat diduga melakukan perusakan hingga penyerangan di kawasan perusahaan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri dengan menggunakan parang hingga airsoft gun. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota TNI dan 2 kendaraan perusahaan turut diserang oleh WNA tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dalam insiden runtuhnya 2 bangunan di kawasan Al-Mustaqbal, Fes, Maroko. Belasan orang lainnya terluka, sementara warga menyoroti dugaan pelanggaran konstruksi yang disebut menjadi pemicu tragedi ini. Sedikitnya 22 orang tewas dan 16 lainnya terluka pada Rabu 10 Desember 2025 setelah 2 bangunan perumahan yang bersebelahan roboh di kawasan Al-Mustaqbal Fes. Rekaman menunjukkan alat berat membersihkan puing sementara warga mencoba mencari barang milik mereka di tengah reruntuhan. Petugas proteksi sipil turut berada di lokasi untuk mengamankan area. Seorang warga mengatakan saat rumah itu roboh, temannya menghubungi dan mengabarkan bahwa rumah tersebut seakan tenggelam ke dalam tanah. Warga itu juga menyampaikan bahwa rumahnya ikut rusak, namun keluarganya selamat karena sedang berlibur. Warga menyampaikan kekhawatiran terkait pengabaian struktural dan juga pelanggaran konstruksi. Mereka menyebut lantai pertama dan kedua dibangun dengan izin, namun lantai tambahan, yaitu lantai ketiga hingga kelima didirikan tanpa pengawasan insinyur. Hingga saat ini otoritas belum menanggapi langsung klaim tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Umum Maroko mengumumkan telah meminta polisi yudisial membuka penyidikan untuk mengetahui penyebab runtuhan dan juga memeriksa tanggung jawab administratif. Otoritas Fes menginformasi jumlah korban jiwa dan mengatakan bahwa proses pengamanan area serta evakuasi warga di sekitar lokasi masih berlangsung sebagai langkah pencegahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas di tengah situasi yang belum stabil. Wilayah perbatasan seperti Metula masih berjuang memulihkan kehidupan setelah 2 tahun konflik berdarah. Banyak warga yang telah kembali namun hidup dalam ketakutan. Ilar Rosenfeld, pemilik sebuah kafe selama 40 tahun di Metula, berjalan di antara puing-puing bisnisnya yang terbakar. Di sekitarnya masih berserakan potongan roket Hezbollah yang menghantam kota itu. Suara retakan puing dan sisa perabotan yang hancur menjadi pengingat kehilangannya. Hanya setengah dari 1.700 warga Metula yang telah pulang, namun banyak antara mereka menemukan rumah yang rusak parah. Pemerintah daerah menyebut 60% hunian di kota itu mengalami kerusakan akibat serangan roket. Meski pemerintah terus mendorong warga untuk kembali, situasi keamanan tidak stabil. Serangan Israel ke selatan Lebanon masih terjadi beberapa kali setiap pekan. Sementara itu, bisnis dan pertanian di Metula terpuruk, banyak pekerja lokal tidak mau kembali ke daerah beresiko tinggi. Beberapa pemilik usaha terpaksa merekrut tenaga kerja dari Thailand untuk mengisi kekosongan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Senator Negara Bagian Indiana yang melanjutkan rancangan undang-undang untuk mengubah batas wilayah Kongres. Rancangan undang-undang ini didorong oleh Presiden Donald Trump selama berbulan-bulan. Namun belum jelas apakah memiliki dukungan cukup untuk lolos dalam pemungutan suara. Rancangan undang-undang ini dirancang untuk menguntungkan Partai Republik pada pemilu paruh waktu tahun depan. Meski Partai Republik menguasai Senat negara bagian, banyak anggotanya ragu atau terbuka menentang upaya penyesuaian peta pemilu di tengah dekade. Sekitar belasan legislator Republik dilaporkan mendapatkan tekanan, termasuk ancaman untuk menyatakan dukungan. Dalam sidang komite, anggota Senat Greg Walker dari Partai Republik yang menolak redistricting menyampaikan pidato emosional tentang ancaman yang diterimanya. Peta usulan ini memecah kota Indianapolis menjadi 4 distrik yang tersebar di wilayah Republikan. Wilayah East Chicago dan Gary juga digabungkan dengan daerah pedesaan yang luas.
Formasi baru ini akan menghapuskan 2 distrik anggota Partai Demokrat, termasuk Representatif Andre Kersen, satu-satunya anggota Kongres kulit hitam di Indiana, serta Representatif Frank Marvan di wilayah Barat Laut. Partai Republik saat ini menguasai 7 dari 9 kursi Kongres di negara bagian. Pemungutan suara final di Senat dijadwalkan Kamis 11 Desember 2025 dan diperkirakan menjadi ujian bagi pengaruh politik Trump di partainya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pantai ikonik Bondi Beach di Sydney, Australia berubah menjadi lokasi teror pada Minggu 14 Desember 2025 petang waktu setempat. Penembakan massal terjadi saat ribuan orang berkumpul dalam perayaan komunitas Yahudi. Sedikitnya 10 orang tewas termasuk 1 pelaku. Suara tembakan mendadak terdengar di sepanjang Campbell Parade sekitar pukul 18:45 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan kepanikan massal saat pengunjung berlari menjauhi lokasi penembakan. Kepolisian New South Wales menyatakan 16 korban tewas di tempat serta 1 orang terduga pelaku ditembak mati oleh petugas. Seorang pelaku lainnya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Kepolisian Negara bagian New South Wales, salah satu korban tewas dipastikan merupakan anak-anak dengan rentang usia pada korban antara 10 hingga 87 tahun. Polisi juga mengonfirmasi bahwa 40 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih dari 25 unit darurat diterjunkan untuk menetralkan situasi. Polisi menyatakan ancaman langsung telah dikendalikan dan 2 orang saat ini dalam penahanan. Pihak Kepolisian Australia dalam konferensi pers pada Senin 15 Desember 2025 mengungkapkan bahwa 2 pria yang melakukan penembakan saat perayaan Yahudi di Pantai Bondi, Sydney adalah ayah dan anak. Sang ayah pria berusia 50 tahun tewas di lokasi kejadian, sementara itu putranya yang berusia 24 tahun berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Polisi mengidentifikasi pelaku muda sebagai Navid Akram dan ayahnya sebagai Sajid Akram. Keduanya diketahui berdomisili di kawasan Bondi Rig, pinggiran Sydney, yang kemudian digerebek aparat dari lokasi tersebut. Polisi menyita 6 senjata api ilegal milik Sajid Akram. Petugas juga menemukan benda mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Tim khusus masih menyelidiki laporan adanya dugaan bahan peledak rakitan. Serangan terjadi saat perayaan malam pertama Hanukkah oleh komunitas Yahudi. Para pemimpin komunitas menilai waktu dan lokasi serangan dipilih secara sengaja dan bersifat terarah. 2 anggota polisi yang merespon kejadian turut menjadi korban luka, sementara seorang pejabat media senior dari Executive Council of Australian Jewry juga dilaporkan terluka. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut peristiwa ini sebagai kejadian yang mengguncang dan menyedihkan. Sementara Presiden Israel Isaac Herzog juga mengecam serangan ini dan menyebutnya sebagai aksi teror kejam. Australia dikenal memiliki aturan sengaja api yang sangat ketat dan jarang mengalami penembakan massal. Hingga saat ini motif dan rencana dibalik serangan masih dalam penyelidikan intensif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Di tengah perang yang berlangsung lebih dari 2 tahun, seorang seniman lukis di Gaza memilih bertahan lewat karya dan pendidikan. Maisa Yosef terus melukis dan mengajar anak-anak setempat, menjadikan seni sebagai bentuk perlawanan sekaligus ruang penyembuhan. Inilah rekaman video memperlihatkan Maisa Yosef melukis di tengah keterbatasan. Sementara sejumlah anak-anak terlihat memamerkan hasil karya mereka dengan wajah bangga. Lukisan-lukisan itu menggambarkan kehancuran rumah, pengungsian hingga kehidupan sehari-hari di tengah perang di Gaza. Yosef juga menyebut seni kini bukan lagi sebuah kemewahan, namun kebutuhan penting yang setara dengan makanan dan obat-obatan. Menurutnya, seni menjadi cara untuk menyampaikan cerita secara utuh serta mendokumentasikan pengalaman pahit yang telah dilalui selama 2 tahun terakhir. Workshop seni yang juga dikelola Yosef menjadi ruang bercerita dan juga penyembuhan. Dalam kegiatan bertajuk Pieces of Our House, anak-anak menggunakan benda-benda sisa reruntuhan rumah untuk diubah menjadi karya lukisan. Yosef juga menyatakan seni juga berperan sebagai terapi bagi anak-anak yang mengalami trauma berat akibat perang. Melalui melukis, mereka diajak melepaskan beban emosional dan memulihkan kondisi psikologis. Anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik Gaza. PBB melaporkan 9 dari 10 anak di Gaza menunjukkan tanda perilaku agresif akibat runtuhnya rasa aman dan juga layanan dasar selama konflik berlarut. Sementara itu, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlaku sejak 10 November 2025. Kesepakatan ini mengatur penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari kegiatan Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam membahas penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan ini menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi yang kini semakin stabil dan produktif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia pada 10 Desember 2025. Pertemuan ini fokus pada penguatan perdagangan antara Indonesia dan Rusia yang kini semakin stabil dan meningkat pesat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara. Sementara itu Putin menekankan bahwa kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, meningkat hingga 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие восстановления дипломатических отношений. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kunjungan sejumlah tokoh Rusia, baik pemerintah maupun pengusaha ke Jakarta beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan delegasi ini dianggap produktif dan menunjukkan dukungan terhadap hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen Moskow untuk memperkuat kapasitas organisasi pertahanan CSTO saat Rusia menjabat sebagai ketua pada tahun 2026. Pernyataan disampaikan dalam pertemuan di Kremlin bersama Majelis Parlemen Organisasi. Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan upaya yang telah dimulai oleh Kyrgyzstan serta menjamin kontinuitas kerjasama di seluruh bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Moskow akan melakukan segala upaya untuk memperkuat Organisasi Pertahanan Kolektif CSTO menjelang kepemimpinan Rusia pada 2026. Dalam pertemuan dengan anggota Majelis Parlemen CSTO di Kremlin pada Senin 8 Desember 2025, Putin menegaskan bahwa pentingnya menjaga kontinuitas dari program yang sudah dijalankan Kyrgyzstan sebagai ketua sebelumnya. Putin menyampaikan bahwa perhatian utama adalah penguatan kapasitas pertahanan dan koordinasi kebijakan bersama di sektor militer seluruh negara anggota. Ketua Majelis Parlemen CSTO, Vyacheslav Volodin, melaporkan kepada Putin bahwa dasar hukum kerja organisasi saat ini terdiri dari 104 dokumen resmi. Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 35 akta hukum dan undang-undang model telah diadopsi dan untuk periode 5 tahun mendatang direncanakan penerbitan 45 akta model baru. Menurut layanan pers Duma negara Rusia, perwakilan dari Belarus, Kazakhstan, dan Tajikistan juga mengikuti pertemuan tersebut. Layanan pers menjelaskan bahwa agenda mencakup koordinasi peraturan perundang-undangan antar negara anggota, penanggulangan tantangan dan ancaman di wilayah tanggung jawab CSTO, serta pembahasan pernyataan draft majelis terkait penguatan keamanan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Ruslani dan CIO Danantara Pandu Syahrir disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha. Selain itu, ketiganya juga berdialog dengan Chairman Damak Group Hussein Sachwani. Melalui akun pribadi milik CEO Danantara, Rosan Ruslani disambut hangat di Dubai oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha.
Didampingi CEO Danantara Pandu Syahrir, ketiganya turut berdialog dengan sejumlah pemimpin bisnis, salah satunya Chairman Dama Group, perusahaan properti terkemuka di Timur Tengah, Hussein Jahwani, mengenai peluang kolaborasi kawasan real estate, pariwisata dan hospitality, serta infrastruktur digital dan data center. Pertemuan ini menegaskan kerjasama yang telah terjalin sekaligus membuka peluang untuk memperluas kemitraan strategis di sektor-sektor prioritas Indonesia, seperti yang telah terjalin pada bulan Februari 2025 lalu, mengenai investasi yang siap digelontorkan oleh Uni Emirat Arab senilai 10 miliar USD. Tim redaksi Senpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dari tim futsal putra Indonesia langsung tancap gas di laga pembuka SEA Games 2025. Menghadapi Myanmar, tim merah putih tampil dominan dan meraih kemenangan telak dengan skor 5-1. Hasil meyakinkan ini menjadi modal awal Indonesia menatap persaingan di cabang futsal. Tim futsal putra Indonesia mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil meyakinkan. Menghadapi Myanmar, Indonesia meraih kemenangan telak dengan skor 5-1. Pertandingan Indonesia melawan Myanmar digelar di Sport Kompleks Gimnasium Nonthaburi pada Senin sore 15 Desember 2025. Tim Merah Putih langsung tampil agresif sejak menit awal. Indonesia membuka keunggulan pada laga baru berjalan 2 menit. Israr Megantara sukses memecah kebuntuan dan membuat Indonesia unggul 1-0. Tekanan berlanjut dan pada menit ke-7, Kapten tim Muhammad Iqbal Rahmatullah menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Hanya berselang 1 menit, Iqbal kembali mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan umpan dari Sauki Saud. Iqbal mencetak gol keduanya dan membawa Indonesia memimpin 3-0. Myanmar sempat memperkecil ketinggalan. Pada menit ke-10, Min Kantu mencetak gol lewat sepakan dari luar area penalti, mengubah skor menjadi 3-1. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menambah keunggulan. Rizky Xavier mencetak gol keempat dan membuat skor menjauh menjadi 4-1. Sejumlah peluang kemudian diciptakan Indonesia, namun belum seluruhnya berhasil dimaksimalkan. Di 5 menit terakhir, Myanmar meningkatkan tekanan dengan strategi power play. Namun pertahanan Indonesia mampu meredam serangan lawan dan memastikan kemenangan 5-1 di laga pembuka. Hasil ini menjadi awal positif bagi tim futsal putra Indonesia dalam upaya mengamankan prestasi di SEA Games 2025. Tim redaksi Senpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 220 warga negara asing yang diduga melanggar keimigrasian dalam operasi Wira Waspada Serentak yang digelar pada 10 hingga 12 Desember 2025. Hal tersebut merupakan operasi pengawasan keimigrasian yang berkaitan dengan pengawasan orang asing di luar wilayah pertambangan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan penindakan terhadap 220 WNA yang ditangkap merupakan bagian dari operasi pengawasan keimigrasian serentak yang menargetkan tenaga kerja asing. Dalam operasi tersebut, imigrasi mencatat ada sebanyak 2.298 kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Adapun pelanggar terbanyak didominasi warga negara Tiongkok, Korea Selatan, Nigeria, India, dan Pakistan. Sementara itu, terkait dengan tindak lanjut, Dirjen Imigrasi memberlakukan 2 jalur penindakan hukum terhadap WNA, yakni melalui tindakan administrasi keimigrasian dan proses pro justisia. Penindakan hukum tersebut dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke Indonesia, hingga pengenaan denda. Serentak ini telah kami laksanakan pada periode 10 hingga 12 Desember 2025. Kami menitik beratkan target pengawasan pada tenaga kerja asing atau TKA. Kemudian yang kedua, kegiatan pengawasan yang tercatat dalam operasi ini mencapai 2.298 kegiatan di kantor imigrasi seluruh
Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari rangkaian kegiatan tersebut, kami berhasil mengamankan total 220 warga negara asing atau WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kemudian selanjutnya Ditjen Imigrasi telah melakukan pengawasan yang ketat di 3 lokasi utama yang menjadi konsentrasi kegiatan orang asing di sektor pertambangan dan industri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari tim judo Indonesia yang berhasil melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Dari cabang judo, Indonesia membawa pulang 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Tim judo Indonesia tiba ke Bali di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 15 Desember 2025. Kepulangan para atlet dan ofisial disambut rasa bangga usai sukses mengukir prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand. Dari cabang olahraga judo, Indonesia berhasil meraih 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Peraihan ini melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menargetkan 2 medali emas. Sekretaris Jenderal PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Regina Lefran Vega, mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diraih para atlet. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari program pemusatan latihan nasional yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Judo untuk SEA Games Thailand yang ke-33 ini kita berhasil mengumpulkan 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Untuk 4 emas atas nama Sherina, atas nama Dini Febrianti, dan atas nama kelas 70 kg, kelas 57 kg, Rizky Maulana kelas sampai dengan 55, lalu Dharma kelas sampai dengan 90 kg. Dan 2 perak atas nama Ganding dan Indah. Lalu 1 perunggu atas nama Rama. Kami mentargetkan ke Kemenpora itu kemarin 2 emas. Dan puji Tuhan kita melampaui dari target yang diberikan kepada kami. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 230 polisi Kenya tiba di Port-au-Prince, Haiti untuk memperkuat keamanan publik dan menekan ekspansi kelompok kriminal. Mereka disambut langsung oleh Ketua Dewan Transisi Presidensial Haiti. Kehadiran pasukan asing tersebut diharapkan mendukung polisi nasional dan militer Haiti dalam menjamin terselenggaranya pemilu 2026. Sebanyak 230 polisi Kenya mendarat di ibu kota Haiti, Port-au-Prince pada Senin 8 Desember 2025. Pasukan ini dikirim untuk memperkuat keamanan publik dan menahan perluasan geng bersenjata yang selama ini menguasai sejumlah wilayah. Ketua Dewan Transisi Presidensial Laurent Sensor menyambut kedatangan mereka dalam sebuah upacara resmi. Sensor menegaskan bahwa Haiti membutuhkan dukungan internasional untuk memulihkan keamanan demi menjalankan pemilu 2026. Ia juga berjanji akan memberikan hasil nyata terkait perbaikan situasi keamanan. Bersamaan dengan kehadiran pasukan baru, sebanyak 100 polisi asal Kenya lainnya telah menuntaskan misi mereka dan kembali ke tanah air. Sensor mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka dan menyatakan bahwa Haiti tidak akan melupakan jasa mereka. Penguatan keamanan ini berlangsung di tengah rencana pembentukan pasukan khusus penindasan geng atau Gang Repression Force yang ditargetkan memiliki 5.500 personil. Menurut PBB, kehadiran GRF diperkirakan akan mengurangi pengaruh geng secara signifikan dan dalam 1 tahun meningkatkan kondisi hidup warga. Sementara itu, Perdana Menteri Alex Didier Fils-Aimé bertolak ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional negara penyumbang yang membahas persiapan pembentukan GRF. Sepanjang 2024, kekerasan geng di Haiti dilaporkan menyebabkan sedikitnya 5.600 korban tewas, lebih dari 2.200 luka-luka, 1.494 orang diculik, dan lebih dari 1 juta warga mengungsi di dalam negeri. Antara April hingga Juni 2025 terjadi 1.520 pembunuhan dan 600 lebih korban luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari badai Byron yang memicu hujan lebat di Siprus membuat Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning pada Rabu 10 Desember 2025. Sejumlah wilayah termasuk Nikosia dan daerah utara mengalami banjir parah, jalan-jalan tertutup, dan kendaraan terendam.
Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk Chevros pada Rabu 10 Desember 2025 ketika badai Byron menerjang pulau tujuan wisata tersebut dengan hujan lebat. Sejumlah jalan tergenang dan rute utama ditutup di beberapa distrik termasuk ibu kota dan wilayah utara. Gonyeli dan sebagian Nikosia menjadi daerah yang paling terdampak. Rekaman pada 9 dan 10 Desember 2025 menunjukkan air yang terus meninggi, sungai meluap, serta kendaraan yang terendam di tengah jalan. Wali Kota Nikosia Mehmet Harmansyah mengimbau warga untuk tetap di dalam rumah setelah salah satu jalan utama yang menghubungkan rumah sakit umum ibu kota dan sebuah sekolah ditutup akibat kenaikan muka air. Kyrenia, Agerta, Dikomo, dan Gioneli juga menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang. Tingginya intensitas hujan membuat air dalam jumlah besar mengalir dari pegunungan, membuat bendungan mencapai kapasitas penuh. Begitu pula sejumlah jalan di pegunungan Trodos terdampak longsor batu dan pergeseran tanah. Polisi dan layanan darurat mengimbau pengendara untuk sangat berhati-hati, terutama di wilayah ketinggian. Badan Meteorologi setempat menyampaikan bahwa Cyprus telah menerima 43% curah hujan tahunannya dalam beberapa hari terakhir. Mereka menyebut badai ini sebagai hujan Desember terberat kedua dalam lebih dari seabad. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida 6 de Marco di La Paz, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Kondisi ini terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, sementara kritik terhadap pemerintah baru terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean, namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang menyatakan bahwa Meksiko siap mengirim tambahan pasokan air ke Amerika Serikat, namun tidak dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut datang di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang siap menaikkan tarif impor dari Meksiko sebesar 5% jika pasokan air tidak segera dipenuhi. Sheinbaum menjelaskan bahwa Meksiko mengusulkan pengiriman air pertama bulan ini dan pengiriman lanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Rencana ini akan dibahas dalam pertemuan virtual dengan pejabat Amerika Serikat. Meksiko saat ini tertinggal dalam pemenuhan kewajiban pasokan air dari sungai Rio Grande. Hal ini dipicu kekeringan dan keterbatasan infrastruktur pipa. Berdasarkan perjanjian tahun 1944, Meksiko wajib mengirim 1,7 juta ekri feet air setiap 5 tahun ke Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menyatakan Meksiko telah menunggak pasokan air selama 5 tahun dan merugikan petani di Texas. Trump mengancam menaikkan tarif impor Meksiko sebesar 5% jika 200.000 ekri feet air tidak dikirim sebelum 31 Desember dan sisa kewajiban diselesaikan setelahnya. Ancaman tarif ini bukan yang pertama. Trump pernah menyampaikan ancaman serupa pada bulan April. Meski begitu, kedua negara sebelumnya sudah beberapa kali mencapai kesepakatan. Sheinbaum menegaskan Meksiko tetap berniat membayar kewajiban air yang belum terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kepala Badan Intelijen Inggris MI6 yang menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sengaja menunda upaya damai untuk mengakhiri perang di Ukraina. Putin disebut masih bertekad untuk menundukkan Ukraina dan terus mengintimidasi negara-negara NATO.
Dalam pidato publik pertamanya sejak menjabat sebagai kepala MI6, Baylis Matriarch menyatakan bahwa Rusia kini beroperasi di ruang antara damai dan perang. Ia menyebut Moskow menggunakan taktik di bawah ambang perang terbuka untuk menguji Barat. Matriarch menyebut Rusia memperlambat proses negosiasi damai, serta terus menjalankan strategi agresif untuk menguasai Ukraina dan juga mengganggu anggota NATO. Kepala Dinas Intelijen Inggris juga menuding Moskow bahwa mensupport serangan cyber terhadap infrastruktur kritis negara lain, termasuk penyusupan drone di sekitar bandara Eropa, aksi pembakaran, sabotase, dan juga kampanye disinformasi. Ia menyebut tindakan Rusia sebagai upaya untuk mengekspor kekacauan. Menurutnya, strategi ini akan terus berlanjut hingga Putin dipaksa mengubah perhitungannya. Matriarch yang berusia 48 tahun menjadi perempuan pertama yang memimpin Badan Intelijen Luar Negeri Inggris selama 116 tahun. Ia menyampaikan pidato di markas MI6 di London, gedung yang dikenal luas lewat film-film James Bond. Dalam pidatonya, Matriarch juga menekankan teknologi yang berkembang pesat telah mengubah aturan konflik modern. Ia menyebut ancaman hibrida dari negara dan kelompok ekstremis membuat garis depan kini ada di mana-mana. Meski menyinggung Tiongkok secara singkat, Matriarch menegaskan ancaman utama saat ini datang dari Rusia yang disebut agresif ekspansionis dan juga revisionis. Peringatan ini disampaikan di tengah intensifnya diplomasi untuk mengakhiri perang hampir 4 tahun di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari yang sama bertemu dengan utusan Amerika Serikat di Berlin. Sekutu Ukraina berupaya memperkuat dukungan di tengah tekanan Washington agar Kiev segera menerima kesepakatan damai yang juga dimediasi oleh Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 10.000 pelari dari berbagai belahan dunia memadati kawasan piramida Giza, Mesir. Mereka mengikuti Pyramids Half Marathon yang kembali digelar tahun ini. Ajang lari internasional ini tak hanya menyajikan kompetisi olahraga, namun juga menghadirkan pengalaman berlari di salah satu situs bersejarah paling ikonik di dunia. Pyramids Half Marathon kembali digelar di kawasan piramida Giza, Mesir pada Sabtu 13 Desember 2025 lalu. Ajang ini diikuti sekitar 10.000 pelari dari lebih 120 negara. Rekaman video menampilkan momen start perlombaan para peserta yang berlari dengan latar piramida, serta prosesi penyerahan penghargaan kepada para pemenang di berbagai kategori. Salah satu penyelenggara, Aiman Hakim, menyebut lomba ini sebagai perpaduan antara olahraga dan sejarah. Menurutnya, berlari di kawasan piramida memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para peserta dan wisatawan. Sementara itu, seorang pelari internasional lainnya mengaku sangat antusias mengikuti ajang ini bersama teman-temannya. Ia menyebut suasana piramida dan dukungan penonton membuat perlombaan terasa sangat istimewa. Perlombaan ini menyediakan beberapa jarak lari mulai dari 5 km, 10 km, hingga 21 km sebagai lomba utama. Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir menyatakan, Pyramids Half Marathon telah menjadi agenda tetap olahraga internasional di Mesir. Ajang ini dinilai membawa pesan peradaban dan pariwisata, serta menyatukan ribuan peserta di salah satu situs warisan dunia terpenting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari sebuah pohon Natal unik menarik perhatian warga di Lebanon. Pohon Natal ini bukan terbuat dari kayu atau plastik, melainkan dari sabun alami. Karya kreatif tersebut dipamerkan di Sekolah Menengah Antonin Swister di Rumieh, Utara Beirut. Pohon Natal raksasa ini terbuat dari sabun tradisional lokal yang diberi aroma bunga lemon dan juga berbagai tanaman alami. Tema sabun dipilih untuk menciptakan batang sabun terbesar dalam bentuk pohon Natal. Seluruh bahan yang digunakan bersifat alami dan juga ramah lingkungan. Hal ini sekaligus menjadi edukasi bagi siswa tentang produk lokal dan juga keberlanjutan. Pengerjaan proyek ini didukung oleh Baderhausen Eco Village. Pendirinya Baderhausen juga menjelaskan bahwa bahan-bahan sabun diambil dari berbagai wilayah di Lebanon. Setiap unsur sabun mewakili daerah-daerah utama di Lebanon. Pesan yang ini disampaikan keutuhan negara melalui karya seni. Pohon Natal sabun ini memiliki berat lebih dari 2 ton, tingginya mencapai 3,75 meter dengan lebar sekitar 1,85 meter. Lebanon, khususnya kota Tripoli, memiliki tradisi pembuatan sabun yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Sabun Tripoli terkenal berbahan dasar minyak zaitun dan juga ekstrak botani yang bermanfaat bagi kesehatan. Pohon Natal dari sabun ini menjadi perpaduan antara perayaan Natal, kreativitas, dan juga warisan budaya Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.